Sebesar Rp100.000, rakyat yang senang Rp10.000, dari solar Rp50.000, kelompok yang senang Rp2.000, dari tunjangan Rp60.000, kelompok yang senang Rp2.000, dari P05 dan bersiapar Rp50.000, Rp50.000. Kawanan kesuwen. Bahkan dari kelompok yang senang Rp2.000, Dasarnya jam 11 sampai dah. bahkan dari kelompok yang senang bersiapar P01 Rp50.000, bahkan dari murah. Ini, Pak. Ini, Pak. Dalam ya, Pak. Sang deh. Nah, ini deh. Kalau hujan di awan cuaca kayak ini mana nyaman, Bang? Ada hujan ya? Ini karena karing-karing ya nih. Biasa kalau kering gini berapa menit Bang ke anu ke Pak? Nah. Nanti setengah jam ada lah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirati wa nurun fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para imam, para khatib, para muadzin, segenap pengurus masjid dan musalla yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa atau Kepala Desa beserta seluruh staf jajaran pemerintahan desa
serta lembaga yang hadir, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, staf dan perangkat yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang penuh berkah ini. Selanjutnya, segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Surau Raudhatul Jannah. Selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan melalui wasilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, Allah akan jadikan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Cuma Mbak 4 yang Mbak Amin. Ulangi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul suatu kaum. Wa yad'u ba'duhum, sebahagian ada yang berdoa. Wa yu'amminu sa'iruhum, kemudian yang lainnya mengaminkan. Illa ajabahumullah, maka Allah akan kabulkan hajat-hajat dan keinginan kita. Belum. Saya baru baca hadis, belum berdoa lagi. Nah, kan tadi berdoa tak diaminkan. Sudah baca hadis diaminkan. Dah, ulangi lagi. Nah, sekarang saya berdoa, tolong aminkan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini, Allah akan jadikan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari kita semua semakin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini Allah berikan barokah rizki, Allah berikan barokah hidup, Allah berikan barokah umur, walaupun pendek. Amin Allahumma. Ada yang tidak jadi amin tadi Pak. Memang kenapa Pak? Bapak, Ibu mau umur panjang atau umur pendek? Panjang. Suka yang panjang atau yang pendek Bu? Oh ketawa. Saya tanya umur. Jangan kemana-mana, kita sedang pengajian nih. Nah, semua pasti pengen umur panjang. Ya kan? Ya. Tapi dalam hidup ini Pak, Bu, kita panjang atau pendek itu tidak masalah. Tidak masalah, dalam masalah umur ini tidak masalah. Karena kalau panjang pasti ada konsekuensinya. Panjang pendek itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting itu adalah manfaatnya. Karena orang, kalau tadi Ibu bilang mau umur panjang, itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khal afala. Surah apa? Surah apa Bu? Surah Yasin. Selalu kita baca. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khal. Siapa yang kami panjangkan umurnya? Nah, siapa yang mau panjang umur tadi? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khal. Maka orang itu akan kami kembalikan ia kepada asal penciptaannya. Bahasa kitanya, siapa yang Allah panjangkan umurnya, mesti Allah akan ambil dan tarik kenikmatan darinya sedikit-sedikit sampai habis. Maka belum ada sejarah, belum ada saya ketemu, tapi tidak tahu kalau di sini Pak. Belum pernah ada sejarah ibu-ibu semakin tua, semakin panjang umurnya, semakin bungas orangnya. Belum ada, tapi tidak tahu kalau di sini Mas. Ada? Ada Bu? Kalau ada tolong saya pesan satu ya. Maksudnya mau pesan mau belajar ilmunya. Tidak ada? Tidak ada Pak? Ada Bu sini ada? Tidak ada. Sama bapak-bapak juga demikian. Tidak ada sejarahnya
Bapak-bapak, laki-laki ini semakin tua, semakin gagah. Belum ada, kecuali yang ceramah di depan. Ada? Tidak ada, Pak. Memang sudah begitu ketentuannya. Siapa yang mau panjang umur, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan ambil kenikmatan darinya sedikit-sedikit sampai habis. Maka ada istilah, orang kalau masih muda, mohon maaf, itu rambutnya masih hitam mengkilat. Tapi kalau sudah mulai tua, itu ubannya sudah mulai bertabur. Ya, betul. Padahal Pak, kalau dipikir-pikir, kita ini setiap hari pakai minyak. Ada minyak kemiri, minyak Gatsby, minyak apa lagi tuh? Ada semua minyak. Samponya macam-macam sudah. Ada yang paling murah. Apa sih? Minyak jelantah kan? Yang paling murah tuh. Setiap hari kita minyaki, harusnya kalau secara logika macam-macam minyaknya, harganya mahal-mahal harganya, harusnya rambut kita nih semakin bagus semakin lama. Tapi ternyata enggak. Ternyata semakin banyak yang berwarna putih. Kenapa demikian? Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, sekarang rambut kalian sudah mulai memutih. Tidak lama lagi kalian akan diberi pakaian yang berwarna putih. Ingat, banyak ingat aja di dunia ini. Orang kalau masih muda, itu kulitnya, pipinya, itu biasa masih kencang. Kalau bahasa ibu-ibu sini apa? Glowing gitu Bu ya. Nah, glowing. Tapi kalau sudah mulai tua, mulai keriput dan mulai kendur. Padahal bedaknya sudah kita beli, Bu, sudah kita beli. Dari bedak yang paling mahal sampai yang paling murah. Paling murah apa, Bu? Bedak apa paling murah? Hah? Yang bilang bedak beras itu pasti pernah pakai. Yang paling murah pupur beras. Apa pipa lagi kan? Sampai kepada yang mahal. Yang apa mereknya tuh? Itu. Saya tak tahu juga namanya. Tak pernah pakai. Sampai yang paling mahal sudah kita pakai, tapi ternyata semakin lama kulit kita ini semakin keriput dan semakin kendur. Kenapa? Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa setiap kita ini jika dipanjangkan umurnya, mesti Allah ambil dan Allah tarik kenikmatan dari kita. Maka umur ini bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi umur ini tergantung daripada kualitas dan manfaatnya. Tapi kita patut bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita diberi umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak berkah umur kita hari ini? Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di tempat yang mulia ini. Duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid, surau, musola, itu termasuk rumah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu keterangan Bapak Ibu disebutkan, kalau Allah mencintai seorang hamba itu, maka Allah akan Allah akan giring seorang hamba itu ke tempat yang ia sukai, ke tempat yang ia ridhoi. Kita hari ini Pak, dengan sebab apapun, mungkin dengan sebab kita maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama, sebab kita menghadiri undangan panitia, sebab pinang murah, ya kan? Belum tentu Pak, kalau pinang hari ini mahal, kalau buahnya banyak dan bagus, saya tidak jamin bisa sepenuh ini Pak. Tidak mesti juga. Tapi karena pinang ini murah juga, kenapa pang digawe baik kita tulak maulid, ya jelas ya.
Nah, kan bisa gitu kita. Entah sebab itu, entah sebab yang lain. Atau di rumah tuh bini aur bemamai aja. Wow. Aku mau dengar biniku di rumah. Baik, aku tolak maulid. Ada juga yang begitu kan. Nah, tapi Allah datangkan kita ke tempat ini. Itu berpertanda bahwa Allah memilih kita dan menghendaki kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan orang itu dengan ilmu agama. Tidak mungkin kita paham ilmu agama kalau kita tidak duduk di majelis ilmu seperti ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Ma min qaumin," tidaklah jikalau suatu kaum, yajtami'una fi baitin, mereka berkumpul di satu rumah, min buyutillah, di rumah Allah. Sekarang kita sedang berkumpul di rumah Allah. Apa yang mereka lakukan kumpul di rumah Allah? Apakah mereka hanya makanan saja? Apakah mereka hanya bepandiran menggosip saja? Yadhkuruna ayatan min ayatillah. Di rumah Allah itu mereka sebut dan mereka baca ayat-ayat Allah. Tadi sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh qori kita tadi. Sekarang kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Kata Rasulullah, yang pertama, nazalat ilaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, Bu, ibu-ibu sekarang tenang atau tidak? Tenang atau tidak? Saya yakin ibu-ibu tenang. Saking tenangnya, ibu-ibu lupa bahwa ada baju seragam belum lunas dibayar. Aku tahu orangnya jilbab agak hirang-hirang sedikit. Nggak ingat, kita udah ingat. Nggak kepikiran. Kenapa Allah turunkan ketenangan di tengah-tengah kita? Bapak-bapak tenang, Pak. Bapak-bapak tenang. Pak. Nah, kan tenang kan? Nggak ada suaranya kan? Pak. Oh, Pak. Nah, tenang betul Bapak nih. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau selama saya menyampaikan tausiah ini, ada bapak-bapak duduknya nyandar. Duduknya model gini. Ngapa tuh? Nah, itu berarti mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan saja. Nah, betul, Pak. Ketika kita senang datang ke rumah Allah, itu Allah datangkan ketenangan kepada kita. Kalau tidak percaya, tapi tidak tahulah kalau di sini, Pak. Kalau di tempat kami itu, di Sungai Salak itu, Pak, kalau sembahyang Jumat, itu jam masjidnya besar, Pak. Masjidnya tuh berapa, Bang? 30 kali 28 gitu ya. Nah, 30 kali 28. Kalau sini berapa? Itu jamaahnya, Pak, hampir 700 sampai 800. Nah, tapi sini enggak mungkin nih. Itu rata-rata kalau Jumat, Pak, jamaah Jumat itu ketika khatib naik ke atas mimbar, membaca khutbah itu kan membaca ayat-ayat Allah. Itu rata-rata jamaahnya tuh khusyuk, Pak. Sini enggak, Pak ya? Sini enggak kan? Di sana. Di sini saya rasa kurang lebih. Itu, Pak, macam-macam modelnya. Ada pernah saya ketemu begini. Tidak lama keluar sarang walid. Nah, apa nek cara Jawi ini, Pak? Iler gitu. Nah, cuma hati-hati, Pak. Lior itu ada dua macam. Kalau dalam Bahsul Masail itu ada dua macam. Ada lior itu cairan yang masih di dalam mulut. Ini kalau jatuh, itu kalau cairan masih di dalam mulut, itu dimakfu, masih dimaafkan. Tapi hati-hati, ketika cairan yang keluar itu cairan dari dalam lambung.
Itu mohon maaf, biasanya warnanya agak kekuning-kuningan dan mohon maaf baunya agak bacin-bacin sedikit. Nah, itu kalau keluar itu najis. Makanya sebagian orang tua kita dulu tidak boleh tidur di masjid, katanya begitu. Apalagi ada sajadahnya ini. Khawatir kalau cairan yang keluar itu dari dalam lambung, kemudian dia kena sejadah, bercampur najis, maka tidak sah dibawa sholat. Nah itu kalau mau lihat contohnya, setelah acara ini Bapak Ibu silahkan pulang. Pulang kan? Setelah pulang nanti lihat ke kamar masing-masing. Lihat bantal kita masing-masing. Kalau di bantal kita itu ada peta Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, nah tak salah lagi tuh. Hati-hati. Memang begitu sudah Pak. Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam ayat lain disebutkan, sesungguhnya jikalau penduduk satu negeri, satu kampung, itu beriman, amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakat, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Keberkahan rumah tangganya, keberkahan hasil usahanya, keberkahan masyarakatnya, keberkahan pemimpinnya. Dengan sebab apa? Mau dan suka datang meramaikan dan memakmurkan rumah-rumah Allah yang ada di kampungnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini mau masyarakat kita ini makmur, tenang dan tentram, tidak usah banyak-banyak rumusnya. Program ini, program itu, tidak banyak-banyak. Ramaikan masjid dan surau dan musola yang ada di kampung kita, itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dalam hidupnya. Tidak banyak kita, kalau mau kita kampung kita ini mendapatkan ketenangan dan ketentraman, itu tolak ukurnya ramai atau tidak surau dan masjid yang ada di kampung itu. Itu dulu. Yang pertama, nazalat ilaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat bihimur rahmah. Allah naungi kita ini dengan rahmatnya. Kita semua ini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah akan banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Jadi Pak, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku hendak menjadikan manusia Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi? Mereka tuh nanti banyak yang melakukan pengerusakan dan pertumpahan darah. Jadi malaikat tuh sudah tahu Pak, nanti banyak manusia ini melakukan pengerusakan dan pertumpahan darah. Coba kalau ada kebakaran hutan, Pak. Kira-kira ada enggak kira-kira babi hutan tuh bawa pancis? Bakarnya hutan tuh ada enggak? Enggak ada. Mesti nanti kena manusia yang bakar. Mesti gitu. Enggak ada warik tuh balik berukuk di sana bawa pancis dengan kebakaran hutan enggak ada. Nah, manusia yang bakar. Jadi malaikat tuh tahu, tapi hari ini Allah perintahkan kepada para malaikatnya, malaikatku turun. Kemana ya Allah? Ini parit apa namanya nih? Parit surau. Turun kemana ya Allah? Ke parit surau. Turun Pak, malaikat ke parit surau ini turun. Kemana ya Allah? Parit surau itu kan luas, ada kebun si A, ada kebun si B. Turun di surau Raudhatul Jannah. Datang malaikat Pak, hadir di sekeliling kita nih. Ada yang melihat malaikat? Ada Bu yang melihat malaikat? Enggak ada, sama.
Tapi mereka hadir di sekeliling kita ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyaksikan, oh di sini ada hamba-hamba Allah. Kumpul di rumah Allah. Mereka tidak melakukan pengerusakan. Maka malaikat yang berkumpul itu mereka berdoa. Mereka memohon kepada Allah. Ya Allah, di sini ada hamba-hambamu. Kumpul di rumahmu, membaca ayat-ayatmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Insya Allah, belum kita keluar dari tempat ini, insya Allah dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam tidak pernah henti-hentinya dan bosan-bosannya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin fi bayani thariqis salikin disebutkan aksiru minas sholati alayya. Perbanyaklah kalian membaca solawat kepadaku, kata Rasulullah. Fa innaha nurun. Sesungguhnya solawat yang kalian baca itu akan menjadi cahaya. Cahaya dalam kehidupan kalian. Wa nurun fil qabri. Dan menjadi cahaya di alam kubur. Wa nurun ala sirati. Dan menjadi cahaya ketika meniti sirat. Wa nurun fil jannah. Dan menjadi cahaya nanti di dalam surga. Maka kita dalam memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita perbanyak membaca solawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan momentum bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid ini untuk kita banyak-banyak membaca solawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca solawat itu banyak keutamaannya, Bapak Ibu. Kalau disebutkan keutamaannya sangat banyak. Beberapa di antara keutamaan membaca solawat itu kita sering mendengar. Ada dalam satu kitab itu kan disebutkan Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Di mana tuh, Pak? Di mana, Bu? Di mana? Di kitab Maulid Al-Barzanji. Surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya nanti diberikan kepada orang-orang yang mau dan suka membaca solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dapat balasan surga. Itu di akhirat. Kemudian kata Rasulullah, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Di antara umatku itu nanti yang utama, yang diprioritaskan di hari kiamat, aktsaruhum alayya shalah. Di antara mereka yang banyak membaca sholawat. Di hari kiamat menjadi orang yang utama. Di alam kubur tadi sudah disebutkan nurun fil qabri wa nurun 'alas sirati. Menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi cahaya ketika meniti sirat. Itu di akhirat. Kalau di dunia ada tidak manfaat baca sholawat, Bapak Ibu? Di dunia manfaatnya ada, Bu? Macam tidak yakin aja, Bapak. Ada? Banyak, Pak. Keutamaan membaca sholawat itu di dunia banyak. Banyak. Di antaranya keutamaan membaca sholawat di dunia ini, kalau kita sebutkan yang pertama, dengan memperbanyak membaca sholawat, insya Allah, Allah akan mudahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
insya Allah menjadi wasilah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu kalau kita sebutkan, mungkin Bapak Ibu tahu ada seorang dai, seorang penceramah terkenal dari kampung kita Provinsi Riau, namanya Profesor Dr. Al Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Tahu? Tahu? Kenal? Di mana kenal? Kenal di HP aja. Wah, ada tamu kan? Nah, senang dengar ceramahnya, Bu. Kenapa beliau bisa menjadi luar biasa seperti itu? Ternyata rahasianya adalah wasilah bacaan sholawat. Betul, Pak? Beliau yang cerita sendiri. Pada saat 5 hari atau 4 hari meninggal ibunda beliau itu, beliau cerita. Jadi, ibunda Ustadz Abdul Somad itu, Pak, kalau masak nasi, Ibu masak nasi pernah kan? Wah, makan nasi kan? Nah, beliau kalau masak nasi itu ambil beras. Kalau di tempat kami Sungai Salak gitu, Pak, masak nasi itu. Ambil beras, dicuci. Sama. Setelah itu, gimana? Setelah ambil beras, dikasih air, terus kan dicuci itu kan? Terus langsung masak. Kalau tempat kami dibuang dulu, Bu, airnya. Sini langsung aja. Dibuang dulu airnya. Setelah itu diganti airnya baru dimasak. Sama? Samalah. Tapi hebatnya ibunda Ustadz Abdul Somad itu, air untuk memasak itu, Pak, itu ditiupkan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, setiap hari makan dengan makanan yang dibacakan bacaan sholawat, maka orangnya luar biasa seperti yang kita lihat dan saksikan hari ini. Ibu sudah pernah coba? Belum? Nanti pulang boleh dicoba. Itu kalau kita lihat daripada petunjuk dan dawuh-dawuh para ulama itu, Pak, itu banyak lagi sebenarnya. Kalau Habib Lutfi bin Yahya itu, ibu-ibu, kalau mau mentirakati anak, artinya menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh, itu kata beliau, itu kalau kita sedang, apa istilahnya tuh, mencuci beras, nah cara Jawane Bu, mususi, nggih. Nah, itu sambil berasnya itu sambil itu dibacakan bismillah 41 kali. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bisa ndak makan siang kita nih. Nah, itu sederhana. Ibunda Ustadz Abdul Somad itu cuma membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anaknya luar biasa seperti yang kita lihat dan kita saksikan hari ini. Tuh. Dan itu tes. Loh, tes. Kode ini, Bu. Jangan lama-lama, maksudnya gitu kan. Dah. Sampai mana tadi? Dah. Ini juga kata sebagian ulama, ini rahasia, Bu. Rahasia. Kalau kita punya suami, mau suami kita setia dan betah di rumah, nah, makanya kalau masak, tiupkan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau mau bagus tambah lagi. Nah. Tapi itu tambahan saya saja ya. Kalau mau ngikuti boleh juga. Setuju, Pak? Nah, itu tambahan saya saja. Begitu, makanan yang dimakan dibacakan sholawat. Luar biasa, Pak. Bukan begitu saja. Ibunda Ustadz Abdul Somad itu diceritakan kalau mencuci pakaian, Pak. Mencuci pakaian. Mencuci pakaian itu kalau di tempat kami sana, itu kan ambil pakaian kotor, masukkan dalam bak, terus kasih sabun. Setelah itu dikasih air, namanya direndam. Sama kan? Nah, setelah itu baru dikucek
Setelah dikucek baru dibilas, baru setelah itu baru dijemur. Itu Ibunda Ustadz Abdul Somad kalau mencuci, air untuk membilas pakaian itu ditiupkan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, makanan yang dimakan dibacakan sholawat. Pakaian yang dipakai dibacakan sholawat. Orangnya luar biasa seperti yang kita lihat dan saksikan hari ini. Tapi kan kalau masyarakat Tanjung Siantar nih Pak, ini kan agak gaul sedikit. Sekarang sudah listrik PLN masuk, ya. Nah, sekarang tidak nyuci lagi pakai tangan, tapi nyucinya pakai mesin cuci sudah. Nah, sudah mesin cuci itu ambil pakaian kotor, masukkan ke mesin, kasih air, kasih sabun, hidupkan mesinnya. Setelah itu langsung dikeringkan, langsung dijemur. Ngapa gitu Pak Ustadz? Kan sabunnya mantap. Sabunnya tuh Pak sekali kucek tanpa dibilas. Nah, padahal mohon maaf, di dalam mesin itu bercampur pakaian kita, pakaian anak kita, lampin anak kita, popok anak kita. Mohon maaf kadang bercampur pipis anak kita, bercampur najis. Beda pakaian yang kita pakai dengan pakaian yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad. Maka kualitas hidup kita beda Bapak Ibu dengan kualitas hidup Ustadz Abdul Somad. Rupanya wasilahnya adalah bacaan sholawat. Maka biasakan bacaan sholawat itu. Makanya ibu-ibu kalau buat sarapan pagi umpamanya, masak umpamanya telur dadar. Nah, sambil masak telur dadar itu boleh sambil baca Quran kah, sambil baca sholawat. Umpamanya sambil masak telur itu kan Sallallahu ala Muhammad. Boleh aja. Sallallahu alaihi. Diangkat maksudnya supaya tidak gosong kan? Silahkan. Tapi enggak kan, ibu-ibu kita ini kan banyak penggemar film Bollywood. Sambil masak tuh kan, sambil masak itu nyanyinya bukan sholawat, nyanyi lagu India. Datang pula lakinya penggemar film India. Habislah jadi anak kita tuh jadi lagu India semua. Maunya kita biasakan bacaan sholawat. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu punya anak kecil? Ada? Nah, kita punya anak kecil. Sambil ngayun anak tuh bacakan sholawat. Insya Allah anak kita tuh nyenyak tidurnya. Sambil ngayun anak tuh. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Insya Allah nyenyak anak kita. Tapi enggak lah, sekarang ini sejak TV masuk nih payah. Sejak TV masuk nih ibu-ibu nih penggemar lagu dangdut. Apa D Academy itu kan? D Academy. Ini sambil ngayun anak, nyanyi. Ada bu tetangga kami dulu gitu. Nyanyi dia. Sakitnya tuh di sini. Besok demam anaknya. Coba baca sholawat. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Banyak lagi itu. Kemudian apa lagi? Man asurat alaihi hajatuh fal yuksir minas sholati alayya. Siapa yang sulit memenuhi hajat hidupnya, keinginan-keinginannya, fal yuksir minas sholati alayya. Banyak-banyak baca sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Kita ini punya hajat kan Pak? Punya keinginan Bu? Punya cita-cita? Banyak? Banyak yang kesampaian atau tidak? Masing-masing lah jawabannya. Ketika apa yang kita hajatkan banyak yang tidak sampai, jadikan sholawat sebagai wasilah. Insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Kita ini kan di sini rata-rata berkebun Pak.
Saya berkebun juga. Adalah kebun sikit. Jadi dulu pernah saya nanam pinang. Nanam pinang, Pak. Jadi nanam pinang itu betul. Jadi pesan peguruan, itu kalau nanam segala macam, bacakan sholawat. Insya Allah bagus. Jadi waktu itu, saya nanam pinang. Setiap nanam pinang baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah. Tidak lama alhamdulillah bagus, Pak. Yang mati itu pinangnya cuma 1-2 aja. Setelah besar, asal lewat ke kebun itu, saya pegang batang pinang itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan buahnya lebat, buahnya bagus. Alhamdulillah, tidak sampai 2 tahun, Pak, berbuah. Buah pertama 1 karung. Buah pertama dapat 3 karung. Buah ketiga dapat 1 pikul, Pak. Alhamdulillah, sekarang nih, Pak, rasanya tak sanggup lagi ngerjakan pinang tuh. Saking banyaknya buahnya. Alhamdulillah, dengan wasilah bacaan cuma saya waktu itu lupa, Pak. Waktu itu sambil musut batang pinang itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan buahnya baik dan lebat. Tapi lupa waktu itu baca doa, mudah-mudahan harganya mahal. Sekali buahnya lebat, harganya murah. Tapi betul, bagus. Tapi kadang mahal aja, itu aja masalahnya. Tapi betul, Pak. Itu masalah yang kecil. Kemarin sekitar setahun yang lalu, kalau tidak khilaf saya. Kebetulan waktu itu ada panitia minta ngisi tausiah di Kuala Eno. Di Kuala Eno. Jadi kata panitia, Pak Ustadz minta tolong ngisi tausiah di Kuala Eno. Iyalah insya Allah, Pak. Akhirnya sampai waktu hari yang ditentukan, panitia nelpon, Pak Ustadz, jadi acara kita di Kuala Eno itu, Pak Ustadz, nanti dihadiri oleh Bapak Bupati. Pak Bupati dijadwalkan hadir, kata panitia. Jadi pagi ini, Pak Ustadz, silahkan kalau mau ikut Pak Bupati 1 bot boleh. Kalau mau bot tambang juga tidak apa-apa. Kalau bot tambang jam 8 berangkat, Pak Ustadz. Itu ikut bot tungkal. Oh iyalah. Saya waktu itu dengan kawan, saya bilang kita bot tambang aja lah. Nanti kasihan pula panitia. Biasanya kalau bupati datang, itu agak lambat biasanya, Pak. Agak lambat. Nanti sampai di sana lambat kan gitu. Akhirnya kami waktu itu naik bot tambang aja lah. Sekali naik bot tambang, Pak, kami sampai Kuala Eno, Pak Bupati sampai ke Kuala Eno, rugi tambang kami kan, paksa bayar tambang. Jadi sudahlah. Tapi kalau acara dengan pejabat itu kan kadang gitu, Pak, sambutan ini, tunggu Bapak Bupati hadir dulu, disambut ini, sambut itu. Akhirnya lama acara itu baru mulai. Lama acara baru mulai. Sambutan ini, sambutan itu, sambutan ini, sambutan itu. Pas selanjutnya acara inti, tausiah agama. Nah, pas tausiah agama, Pak, saya lihat jam waktu itu jam 11.30. Jam 11.30. Apanya lagi diceramahkan? Jam 12 kurang 5 mengaji di masjid. Maka masjid dekat dengan acara tuh. Tidak konsen lagi ceramah apanya. Diceramahkan 20 menit. Mukadimah 10 menit. Nah, yang dihormati 5 menit. 15 menit dah. Nah, sisa 10 menit. Apa yang diceramahkan 10 menit nih? Dalam hati kalau ceramah gini tidak masuk. Jadi waktu itu saya sampaikan aja lah masalah sholawat dan keutamaan sholawat. Sedikit aja kan bisa disampaikan. Nah, akhirnya ngaji di masjid selesai. Dah. Setelah selesai itu akhirnya makanan. Kalau selesai acara makanan kan? Sini makan juga kita nih kan? Sama, Pak ya. Nah, dah selesai acara makanan, kata panitia, Pak Ustadz kita makan, Pak Ustadz. Di ruang makannya di sana, Pak Ustadz. Oke. Akhirnya pergi ke ruang makan. Sampai ruang makan itu, Pak, dipanggil oleh Pak Bupati. Pak Ustadz, di sini Pak Ustadz kita makan satu meja. Akhirnya waktu itu kami makan satu meja dengan Pak Bupati, Pak. Tapi makan dengan pejabat itu, Pak, saya katakan tidak enak. Makan dengan pejabat itu tidak enak. Bukan tidak enak lauknya,
Padahal waktu itu lauknya Pak, di meja kami itu udang galah ada. Ikan kakap itu Pak lewat piring. Lewat piring, maksudnya lewat piring itu. Piringnya setengah meja nih Pak, piringnya setengah meja, kepalanya lewat dari piring ini, buntutnya lewat piring ini. Nah, macam-macam. Sop ayam kampung ada. Sambal terasi ada. Nah, cuma waktu itu saya cuma makan Pak kuah sop dengan sambal terasi Pak. Kenapa? Lauknya tuh jauh. Nggak mungkin lah, kan saya nggak mungkin saya bilang Pak Bupati minta ikan tuh nggak mungkin gitu, kan malu kita kan. Itu nasib makan satu meja dengan pejabat nih Pak. Nah, di sebelah saya itu, di sebelah kami itu ada meja sebelah ujung itu ada kawan saya yang saya ajak itu. Itu kawan makannya Pak Kua dengan kepala sekolah bertiga di situ. Lauknya kurang lebih ikan, ya tadi ada udang ada. Itu saya tengok dari jauh, ikan tuh terbalik-balik di bantainya. Tetelentang, tetelungkup ikan tuh Pak di bantainya. Dalam hati, aduh enak betul kawan di sebelah tuh. Saya makan pun sikit, betul kan? Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Ketika kami makan itu Bapak Ibu, Pak Bupati, Pak Wardan ini cerita beliau. Bukan itu tadi yang ingin saya sampaikan. Tapi ini yang beliau ceritakan. Kata beliau, Pak Ustadz, betul yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu. Maksud Bapak, Pak Ustadz menyampaikan tentang keutamaan sholawat itu betul. Saya dulu, sekarang ini jadi bupati 2 periode, kata beliau. Dulu pertama saya mau maju jadi bupati itu tidak punya modal Pak Ustadz. Beliau cerita begitu. Saya tidak punya modal. Modalnya cuma sholawat. Ibu saya mengamalkan sholawat. Saya mengamalkan sholawat. Itu yang beliau baca tuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Lain Kalimantan. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Sampai selesai itu. Itu saja kata beliau modalnya. Jadi bupati 2 periode. Bayangkan Pak. Jadi bupati 2 periode. Modalnya sholawat. Allah mudahkan. Man asurat alaihi hajatuh. Siapa yang sulit memenuhi hajat-hajat hidupnya. Fal yukfir minas sholati alayya. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak. Banyak kita ini punya hajat dan keinginan. Saya ini suara agak serak-serak Bapak Ibu. Ini tahadus bin ni'mah saja. Wala riya'an wala sum'ah. Karena baru pulang umroh. Hari Selasa tadi pulang umroh. Kemudian ini ceramah perdana setelah pulang umroh. Ini ceramah perdana. Karena hari Rabu, Kamis, Rabu itu diminta di Bekawan. Hari Kamis diminta di Belaras. Jumat kan libur. Sabtu diminta di sini. Yang Rabu, Kamis, Jumat itu tidak saya kabulkan. Karena kondisi badan kurang fit. Karena kurang lebih kami sekitar 15 sampai 17 hari Pak. Dengan perjalanannya melaksanakan ibadah umroh. Jadi umroh itu pun Bapak Ibu saya yakin. Saya husnudzon. Itu adalah berkah sholawat barangkali. Karena saya dapat amanah Pak, hari ini mengisi majelis taklim. Kalau di Sungai Salak itu kami setiap malam, habis maghrib itu di Masjid Besar Nurul Hidayah itu ada pengajian Pak setiap malam. Malam Sabtu itu Ustadz Darmawan, itu kitab Ma'rifat Asmaul Husna. Malam Minggu, malam Ahad, fikih, malam Senin tauhid, malam Selasa itu tilawah tahsin Al-Quran, kemudian malam Rabu itu hadis, kemudian malam Kamis kami dapat amanah mengisi sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Malam Jumat itu Yasin, tahlil dan haul jamak. Itu kalau mau Bapak Ibu mengikuti pengajiannya itu di live
disiarkan langsung, Pak. Itu boleh dibuka nanti di link YouTube Masjid Besar Nurul Hidayah Sungai Salak. Jangan lupa di like and subscribe. Nah, itu pengajian, Pak. Itu dakwah yang kami kembangkan di Kecamatan Tempuling, khususnya di Masjid Besar Nurul Hidayah. Boleh Bapak Ibu, setiap malam ada. Nanti kalau ada linknya nanti saya kirimkan. Boleh nanti mungkin santai-santai di rumah sambil makan, sambil dengar pengajian, bagus kan? Daripada kita nonton TV habis waktu kan, baik kita mendengar pengajian. Nah, jadi dapat amanah itu, Pak. Tidak sampai, ya belum sampai setahun nih, Pak ya. Kita kira-kira 5-6 bulan lah, Pak. Itu sejak ganti pengurus baru di masjid itu, kami isi kegiatan-kegiatan itu tidak sampai setahun, Pak, paling 5-6 bulan. Cuma saya selama menyampaikan sirah nabawiyah itu, Pak, menceritakan asal muasal di Mekah itu begini. Asal muasal adanya Ka'bah itu seperti ini. Kemudian lahirnya Rasulullah, kemudian bagaimana cara dakwah Rasulullah, bagaimana awal dakwah Rasulullah. Dalam hati saya, Pak, menyampaikan sirah nabawiyah itu, ya Allah. Saya menyampaikan kondisi di Mekah begini, kemudian perjalanan dakwah Rasulullah begini. Saya belum pernah sampai, ya Allah. Belum pernah melihat bagaimana Ka'bah, bagaimana Mekah, bagaimana di mana dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Tidak pernah melihat, Pak. Cuma dalam hati yang paling dalam ketika itu, ya Allah, dengan berkah menyampaikan risalah sirah nabawiyah ini, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan untuk sampai juga berziarah, berkunjung ke Haramain, ke tanah nabimu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Pak, dengan izin Allah tidak sampai setahun. Allah utus orang baik. Allah utus orang baik. Datang, selesai kami sembahyang Jumat itu, Pak, duduk-duduk. Tapi ini nanti dipotong aja, Bang. Kami duduk-duduk, Pak, selesai sembahyang Jumat itu duduk-duduk di masjid. Lalu ada orang datang, Pak Ustadz, apa kabar? Kira nak minta ceramah. Pak Ustadz, kami ada kabar sedikit nih. Apa tuh? Ini ada Bapak si A punya niat baik, insya Allah mau mengumrohkan Ustadz. Nah, kok hari Pak lantai ini? Iya kah lantai gitu kan? Jangan-jangan tergantung dalam mimpi maksudnya gitu kan? Ternyata enggak. Betul lah lantai ya ini. Betul kan? Enggak salah dengar. Enggak Pak Ustadz, betul. Besok Pak Ustadz siapkan KTP, siapkan ijazah, siapkan berkas-berkas, mau diuruskan pasportnya. Waduh, ini gimana nih? Iya kah keadaan nih? Akhirnya Pak betul. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai ke sana. Jadi setelah selesai pengajian tuh baca sholawat aja, Pak. Baca sholawat. Tuh ajak jamaah baca sholawat. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi hanya geritik di dalam hati, Allah mudahkan betul-betul sampai. Bahkan ketika sampai di Masjidil Haram itu, Pak, saya langsung niatkan waktu itu, ya Allah, berikan kesempatan yang dulu saya menceritakan Ka'bah ini kepada hamba-hambamu yang ada di kampung saya, ya Allah, berikan kesempatan saya dapat sholat di depan Baitullah, di depan Ka'bah itu. Rupanya dengan izin Allah, Pak, waktu-waktu masuk waktu subuh, masuk di saf ketiga di depan Ka'bah itu. Sampai ke saf ketiga itu, Pak, ternyata saf pertama, saf kedua itu kena usir. Karena saf pertama, kedua itu tidak boleh diisi. Saf ketiga baru boleh diisi di depan Ka'bah itu. Akhirnya kami sembahyang pas paling depan di saf pertama di depan Ka'bah. Dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baik sangka itu wasilah bacaan sholawat. Sampai ke Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihitung mungkin ada 10 kali, Pak. Saya sampai ke Madinah itu karena kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin hampir 10 kali berziarah. Tidak ada ketika kita masuk melihat kubah hijau itu,
kecuali meneteskan air mata. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu hanya melihat kubahnya, bagaimana kalau yang hari ini kita peringati hari lahirnya, kelak nanti itu yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, kalau kita berjumpa dengan orangnya langsung, kira-kira bagaimana kesenangan dan kegembiraan kita. Mudah-mudahan dengan wasilah peringatan Maulid ini, Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sudah jam 11. Sampai jam berapa kita? Tergantung panitia aja nih. Sampai jam berapa Pak kira-kira? Ini sudah sejam kalau tidak salah nih. Sudah sejam Bu ya. Sedikit lagi lah Bu ya. Kita mengambil hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi Rasulullah itu diutus Pak ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Semua dapat rahmat. Hewan dapat rahmat. Bagaimana tidak dapat rahmat? Dulu masa jahiliyah Pak, orang kalau menyembelih hewan itu macam-macam. Pak, kalau kita lihat dalam sejarah, orang menyembelih hewan itu macam-macam. Ada yang tinggal tusuk saja lehernya. Tinggal tusuk aja, ditusuk aja sudah. Macam mana kira-kira matinya Pak kalau ditusuk? Ada yang dipatahkan aja lehernya. Ada yang dipatahkan aja Pak. Kenapa dipatahkan? Katanya, konon ceritanya, kalau dipatahkan itu darahnya tidak keluar. Jadi manis dia Pak. Gitu katanya. Padahal dalam Islam kenapa darah itu dikeluarkan? Karena darah itu najis, mengandung penyakit. Makanya darah itu dikeluarkan. Kita tuh kan dulu ada musim tuh kan. Zaman bahari. Itu Pak kalau kita motong lembu, kalau kaki batis kenapa tuh? Apa betumbal kalau kita tumbal, ada kapalan. Nah, itu kan nek cara Jawi ini Bu, kapalan. Nah, itu katanya dicelupkan ke darah itu. Jadi pernah itu kata ahli, kata para ahli Pak, itu mitos. Mitos. Cerita dongeng aja ada. Tapi memang ada yang sembuh. Cuma tidak tahu juga kita kan. Nah, tapi pernah kami tanyakan kepada ulama, macam mana Tuan Guru? Yang itu tuh dada aja. Darah tuh najis. Kenapa harus dicelupkan ke situ? Banyak obat-obat lain lagi. Di apotek tuh banyak obat. Nah, cuma kan mungkin sebagian dulu ada juga yang sembuh gitu kan. Nah, tidak tahu juga kita kan. Tapi darah itu pada hakikatnya najis dia. Nah, tapi ketika Islam datang, binatang mendapat kehormatan. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau kalian memotong, maka baguskanlah potongan kalian. Kalau kalian menyembelih, baguskan sembelihan kalian. Maksudnya pisaunya diasah tajam-tajam supaya penyembelihan itu tidak lama. Proses matinya hewan itu cepat. Nah, hewan pun mendapat rahmat dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan dapat rahmat dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dapat rahmat. Laki-laki dapat rahmat. Ibu-ibu dapat rahmat. Bil khusus wanita itu Bu paling banyak dapat rahmat dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum Rasul dilahirkan, kalau seorang wanita melahirkan bayi perempuan itu dianggap aib dalam keluarga. Maka bayi perempuan itu dikuburkan hidup-hidup. Itu dulu Bu, zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang. Tapi ketika Rasul datang, coba orang Tanjung Siantar nih Pak. Kalau yang gadis berapa jujurannya sini Pak? Nah, berapa? 40. Wih, tinggi juga deh. Nah, itu Pak, coba bayang kenapa begitu? Karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Itu Pak baru orang sini tuh. Kalau orang Bugis lain lagi. Nah, ada kawan kami kemarin umroh, ada orang Bugis Pak, anaknya gadis. Jadi Pak, kira-kira kalau anak Bapak nih berapa jujurannya Pak? 200 lah Pak Ustadz. Itu kan. Kenapa begitu? Karena kemuliaan itu datang karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian nanti Bapak Ibu sekalian, kita ini kan hidup semuanya nanti akan meninggal. Semuanya insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Tergantung amalnya masing-masing. Tapi buat seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, itu dengan lahirnya Rasulullah, ternyata seorang istri itu lebih mudah masuk surga ketimbang suaminya. Ternyata Pak, ibu-ibu ini lebih mudah masuk surga ketimbang bapak-bapak. Iya Pak, betul. Jangan kita kira ibu-ibu tuh kerjaannya banyak. Kita kan sering mendengar Rasulullah pernah menangis ketika diperlihatkan ternyata isi neraka itu ternyata kebanyakan kaum wanita. Jangan khawatir Bu, walaupun di neraka itu isinya banyak wanita, ternyata wanita muslimah itu sangat gampang masuk ke dalam surga dibanding laki-laki. Kalau laki-laki ini Pak, tidak segampang membalik telapak tangan mau masuk ke dalam surga. Mau masuk ke dalam surga, itu dicek dulu. Ditimbang amalnya bagus. Sudah. Tahajudnya banyak. Oke, mau dimasukkan ke dalam surga. Ketika mau dimasukkan ke dalam surga, belum selesai. Dilihat dulu, dia punya anak. Anaknya dididik atau tidak? Dikenalkan dengan agama atau tidak? Diingatkan untuk sholat atau tidak? Kalau itu tidak dilaksanakan amanah itu, tidak jadi masuk surga. Belum jadi Pak. Istrinya bagaimana? Menutup aurat atau tidak, itu diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau istri, tapi kalau wanita, tidak demikian. Kata Rasulullah, katakan kepada wanita, udkhuli al-jannah. Masuklah kalian ke dalam surga min ai abwabil jannati siti. Lewat pintu mana saja yang kalian suka. Syaratnya tidak banyak kata Rasulullah. Syaratnya 4 saja. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Dikerjakan sholat fardu 5 waktu, tidak ditinggalkan dengan sengaja sampai mati. Pertanyaannya, sanggup Bu? Sanggup Bu? Nah, itu sudah satu langkah masuk ke dalam surga. Walaupun kata ulama, tidak sempat sholat sunnah yang lain. Tahajud tidak sanggup. Pengantukan malam. Sembahyang duha tidak sempat, asik ngupas pinang hari-hari. Nah, sembahyang yang lain apalagi? Tapi sholat 5 waktu dijaga dengan baik, sudah satu langkah masuk ke dalam surga. Yang kedua, wasomat syahroha, dan puasa Ramadan dikerjakannya, tidak ditinggalkan dengan sengaja. Walaupun ibu tidak sempat puasa sunnah Bu. Senin Kamis tidak sanggup, tukang makan aja kerjaannya. Puasa Arafah 9 Zulhijjah itu tidak sanggup. Kenapa? Asik buat kue, besok nak hari raya. Nah, tapi cuma puasa Ramadan saja yang dikerjakan, dijaga dengan baik, sudah 2 langkah masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, sanggup Bu? Sanggup Bu? Nah, sudah 2 langkah Bu. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menutup auratnya, tidak selingkuh. Nah. Sanggup Bu? Sanggup Bu? Kurang kompak. Sanggup Bu? Nah, sudah 3 langkah ibu masuk ke dalam surga. 1 langkah lagi total ibu masuk ke dalam surga. Yang keempat kata Rasulullah, wa ta'at zaujaha. Taat kepada suaminya, tidak melawan kepada suaminya, tidak membantah kepada suaminya, tidak membangkang kepada suaminya sampai mati. Sanggup Bu? Sanggup? Nah, kan ada yang tak sanggup dah jadi masuk surga, gagal. Ada yang jawab Pak, anu Ustaz, tengok suaminya dulu Pak Ustaz. Betul Bu? Nah, kan ya kan? Bu, kalau ibu punya suami taat, soleh, ramah, ibu wajib taat.
Apalagi kalau laki ibu tuh penamparan, jangan kada taat. Tamparnya bahaya. Nggak, maksudnya wajib taat kepada suami itu selama yang diperintahkan suami itu tidak melanggar daripada perintah agama, tidak melanggar daripada syariat Islam. Wajib hukumnya taat kepada suami. Walaupun tidak menyenangkan, Bu. Misalnya, suami baru pulang kerja dari kebun. Bu, buatkan kopi, Bu. Ibu capek, Bu. Habis cuci piring, habis masak, habis buat makan siang, habis ngurus anak. Mana anak banyak lagi kan? Yang satu terkencing, yang satu terbehira. Yang satulah ini behingusan pula. Lalu datang suami ibu, Bu, buatkan kopi. Ibu langsung jawab, kopa kopi, kopa kopi. Ulah surang, ku dendak. Kada jadi masuk surga, Bu. Itu kan tidak melanggar syariat. Makanya wanita itu, Bu, wanita muslimah itu gampang mau masuk ke dalam surga. Kerjaannya kecil tapi pahalanya luar biasa. Ini yang jarang hari ini, Pak. Itu kalau dalam Islam itu kan, Pak, tabassumu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kita nih, Pak, kalau ketemu senyum kita itu dapat pahala sedekah. Itu kalau kita, Pak, bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu. Tapi seorang istri, dalam kitab Syarah Uqudil Lujain itu, seorang istri yang berjumpa dengan suaminya, kemudian ia senyum dengan suaminya, bukan saja dapat pahala sedekah, tapi dapat pahala haji dan umroh. Gampang kan? Ibu kalau mau dapat pahala haji dan umroh, nih praktekkan. Setelah pulang acara ini, nanti jumpa suami di depan rumah, Pak E, satu kali haji umroh. Dah, satu kali. Nanti jumpa lagi di depan pintu rumah. Mas, dua kali sudah naik haji umroh. Satu hari, Pak. Lumayan. Sekarang berapa? 34 juta umroh, Pak. Nanti jumpa lagi di dapur. Bang. Kata suaminya, selesai pengajian nih, kurang daripada sekilo. Enggak, Pak, mohon maaf. Mohon maaf, kita hari ini, Pak, di tempat kami sana. Sini enggak mungkin. Di tempat kami sana, itu sudah jarang, Bu. Sudah jarang. Ibu-ibu, istri itu senyum dengan suaminya. Sudah jarang, Pak. Tapi tak tahulah kalau di sini. Sini enggak, Bu, ya? Enggak kan? Di tempat kami itu, Bu, aduh, apalagi ya kalau pengantin baru lain lah. Kalau pengantin baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, macam Ustaz Priyono ini belum lagi kan. Tapi kalau sudah anaknya 7, cucunya 10, kan ada tuh, Pak, mandang suami, mandang istrinya tuh, enggak sudi aku. Orang senyum dengan suami. Ada yang beralasan, Pak, anu datai kada begigi lagi. Macam-macam alasan. Tapi dalam Islam sederhana, Pak, pekerjaannya, tapi luar biasa kebaikannya. Bu, sering-sering senyum dengan suami, Bu, ya. Itu, Bu, kalau istri sering senyum dengan suami, insya Allah suaminya awet muda. Kita nih, Pak, kebanyakan istri ini merengut, Pak. Iya, itu laki itu tidak lama tuh tumbuh uban satu, kan? Sekali merengut istri itu, Pak, tumbuh uban satu, Pak. Tidak lama laki itu stroke, tidak lama meninggal. Makanya banyak di beberapa tempat itu, Pak, kebanyakan lebih banyak angka janda daripada duda. Kenapa? Sebab istri sering merengut dengan suami. Akhirnya suami sakit, terbawa perasaan, sakitnya tuh di sini, Bu. Naik tensi, tidak karuan lagi, meninggal. Itulah. Maka seringlah dikasih senyum suami itu. Ini menyampaikan hajat bapak-bapak. Betul, Pak? Kan betul kan? Salah aku kata. Bukan itu saja.
Dalam Islam itu, Bu, wanita itu kecil pekerjaannya, besar pahalanya. Kenapa? Sebab rahmatnya Rasulullah. Mana lagi? Kita ini, Pak, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, bertemu, wayatasofahani, dan musafahah, salaman. Makanya kalau kita ketemu tuh anjurannya disunahkan untuk salaman. Makanya saya keliling tadi salaman. Itu fadilatnya menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Memang begitu sunnahnya. Itu kalau kita sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu sama ibu-ibu. Salaman itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi dalam kitab Syarah Uqudil Lujain itu disebutkan, kalau seorang istri lagi, yang salaman dengan suaminya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Apalagi kalau salaman dengan suaminya itu mencium tangan suaminya, dapat pahala seperti mencium batu hajar. Hajar aswad itu, hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam, apalagi suaminya hitam. Pas tuh. Bu, boleh saya tanya? Boleh? Tapi jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu, jawabnya ndak boleh mikir, langsung jawab spontan aja. Oke? Ndak boleh mikir ya. Bu, kompak. Bu, ibu berapa kali setahun cium tangan suami? 3, 2 kali. Idul Fitri, betul Pak? Betul Pak? 2 kali setahun mau masuk surga? Orang mau cium tangan suami itu, Bu, setiap hari. Pak mau berangkat ke pasar. Ngapa? Berangkatlah. Cium tangan maksudnya gitu, salaman. Cium tangan. Gitu. Ini setahun 2 kali mau masuk surga. Orang surga nih mbahmu. Orang setiap hari cium tangan suami. Selesai sholat jamaah cium tangan suami. Insya Allah dapat pahala kebaikan yang luar biasa. Tuh Bu. Nah, ini setelah peringatan ini mudah-mudahan ibu-ibu di sini cium tangan suami semua. Setuju, Pak? Tuh, ketahuan tangannya jarang dicium. Ada yang alasan, Pak. Ustaz, saya malas cium tangan suami saya tuh ngapa? Bau balsam. Macam-macam alasan. Nah, itu Bu pekerjaannya sederhana. Kenapa? Karena rahmatnya Rasulullah. Mana lagi banyak lagi kalau kita sebutkan habis waktunya. Satu lagi. Barang siapa seorang istri, ini Bu, dikasih uang belanja oleh suaminya. Masih ngasih uang belanja kan Pak? Masih Bu? Oke. Kemudian seorang istri itu mengucapkan terima kasih Pak, matur suwun Pak, maka seorang istri itu dapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran. Bu, ibu berapa kali setahun khatam Quran? Sekali bulan puasa. Sekali bulan puasa ya Bu. Yang khatam Bu, yang tak khatam tak tahulah kita. Tinggal ucapkan terima kasih ketika dikasih uang belanja oleh suami, dapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran. Siapa yang dapat itu? Wanita muslimah. Bu. Bu. Ibu kalau ke pasar di mana pasarnya? Tembilahan. Oke. Bu, ibu kalau ke Tembilahan, besok umpamanya, besok ibu ke Tembilahan, ke pasar. Kemudian dikasih uang belanja oleh suami ibu 20.000. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa? Kurang. Tidak dapat pahala Bu. Maaf, tidak dapat pahala. Maaf, tidak dapat pahala. Maunya ucapkan terima
Kasih. Nah, maksudnya Bu, mungkin suami kita cuma punya uang 50.000. Kita dikasih uang 50.000 untuk belanja. Ucapkan terima kasih. Lain halnya kalau suami ibu punya uang 1.000.000, ibu dikasih 100.000. Itu tanda suami ibu pemalar. Betul Bu? Ada suaminya di sini? Hah, ada leh. Gawat nih, jujur banget ibu-ibu nih. Jadi begitu. Nah, mati dah. Jero pemandak nih. Nah, jadi begitu. Intinya begini, Bu. Kalau mungkin kita dikasih 50.000, dapat kita berangkat. Dapat belinya cuma beli cendol. Dapat beli ikan karing, tuh ikan karing. Nanti kalau suami tanya, Bu, mana jajannya? Hah. Mana jajannya? Ibu cuma dapat beli lombok. Nih Pak, ada jajannya Pak, duitnya 50.000 aja. Ini lombok nih Pak, punya situ. Artinya begitulah, kemuliaan rahmatnya kita dapat junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenikmatan yang harus kita syukuri. Maka dalam hidup ini kita harus banyak-banyak minta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan dalam Al-Quran itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rahmat. Dan rahmat yang paling besar itu adalah kita ditakdirkan sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak kita bersyukur Bapak Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu ketika Fatimah bertanya. Ini sebagai kesimpulan terakhir. Fatimah pernah bertanya, wahai ayahanda, wahai Rasulullah, engkau tidak lama lagi akan meninggalkan kami. Engkau tidak lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana wahai ayahanda kalau satu saat aku rindu kepadamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah ketika itu menjawab, wahai putriku, wahai anak kesayanganku, setelah aku meninggal ini, orang pertama yang akan menyusul aku ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah engkau wahai putriku. Ternyata 6 bulan kemudian meninggal Sayyidah Fatimah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti di akhirat, di hari kiamat, di mana aku bisa mencarimu wahai ayahandaku? Cari saja aku di tempat timbangan amal. Cari saja aku di mizan, tempat timbangan amal manusia. Di situ aku melihat, aku menunggu bagaimana timbangan amal umatku. Ketika lebih banyak timbangan amal jeleknya, di situ aku bersujud kepada Allah. Ya Allah, mohon tolong, ini adalah umatku ya Allah. Kalau aku tidak menjumpai engkau di mizan ya Rasulullah, di tempat timbangan itu, kemana aku harus mencarimu ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, cari aku di sirat. Cari aku di sirat. Karena di situ aku memegang tangan umatku. Aku tidak ingin umatku jatuh ke sirat itu dan jatuh ke dalam neraka karena kecilnya dan tajamnya sirat itu. Begitulah kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini hari lahirnya kita peringati. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.